Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian? Hari ini kita belajar IPS lagi ya. Oke, yang dibahas adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Materinya kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, khususnya budidaya tanaman. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yang dibahas mengenai pengertian, tujuan, cara produksi, nilai guna, faktor produksi, dan jenis kegiatan produksi. Sedangkan distribusi yang dibahas mengenai pengertian, tujuan, sistem distribusi, dan lembaga distribusi. Konsumsi yang dibahas mengenai pengertian, tujuan, faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan skala prioritas. Produksi. Pengertian produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuannya A. Memperbanyak jumlah barang atau jasa, B. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, C. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi, D. Mengganti barang yang rusak atau habis, E. Memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga, F. Memenuhi pasar internasional, G. Mendapatkan keuntungan, H. Meningkatkan kemakmuran. Proses produksi. A. Membuat perencanaan, B. Praktek perencanaan, C. Tips menjalankan perencanaan produksi agar dapat berjalan sesuai koridor, dan D. Masalah yang kerap muncul dalam perencanaan produksi. Masalah apa? Antara lain, produksi tidak sesuai dengan rencana, bahkan gagal. Nilai guna barang atau jasa terdiri dari 5, yaitu A. Kegunaan bentuk, yaitu form utility. Artinya, suatu barang akan lebih berguna apabila bentuknya sudah dirubah. Misalnya, kayu gelondongan dirubah menjadi kursi. B. Kegunaan tempat atau place utility adalah suatu barang akan lebih berguna apabila ditempatkan pada tempat yang tepat. Misalnya pasir dibawa ke kota, sangat berguna untuk pembangunan. C. Kegunaan waktu atau time utility adalah suatu barang akan berguna apabila pada waktu yang tepat, misalnya saat hujan memerlukan payung. D. Kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang akan lebih berguna apabila sudah kita miliki, sehingga kita menggunakannya setiap saat. E. Kegunaan unsur atau elemen utility, artinya suatu barang akan lebih berguna karena mengandung unsur-unsur tertentu. Misalnya sayuran mengandung vitamin C, akan lebih berguna untuk kesehatan manusia. Faktor produksi terdiri dari 5, yaitu A. Sumber daya fisik atau sumber daya alam, meliputi air, udara, mineral, atau barang tambang. B. Tenaga kerja, terdiri dari tenaga kerja jasmani, tenaga kerja rohani, tenaga kerja terdidik, tidak terlatih, tenaga kerja terlatih. Bisa juga tenaga kerja manusia dan tenaga mesin. Kemudian C. Modal. Modal terdiri dari modal sendiri dan modal umum. Bisa juga modal lancar dan modal tetap. Kewirausahaan yang bagian D adalah suatu lembaga atau seseorang yang bisa menyatukan ketiga faktor produksi di atas. Yang E. Sumber daya informasi. Ini merupakan sumber daya baru dalam kehidupan dunia modern sekarang. Ini sangat penting sekali untuk menunjang keberhasilan produksi. Kemudian bagian yang berikutnya adalah jenis kegiatan. Kegiatan produksi ekstraktif, yaitu mengumpulkan hasil alam atau memungut hasil alam. Kemudian yang kedua, produksi agraris, kegiatannya mengolah tanah. 3. Produksi industri, kegiatannya merubah barang mentah menjadi barang jadi. Keempat, produksi perdagangan, kegiatannya
memperdagangkan atau menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain, atau suatu barang dengan uang. Yang kelima, produksi jasa adalah kegiatan pelayanan dan servis, misalnya perbankan atau servis atau salon, potong rambut, dan sebagainya. Distribusi, pengertiannya adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Tujuannya untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Sistem distribusi terdiri dari 3. 1. Secara langsung, itu dari produsen langsung kepada konsumen. Misalnya bapak-bapak yang suka memikul sayurannya, itu adalah saluran distribusi secara langsung. Yang kedua, tidak langsung. Ini melalui pedagang atau agen atau melalui pedagang perantara. Yang ketiga, semi langsung. Ini melalui toko milik perusahaan atau milik produsen. Lembaga distribusi antara lain 1. Pedagang besar, pedagang kecil. 2. Perantara khusus, antara lain ada dealer atau agen, makelar, komisioner. 3. Eksportir. 4. Importir. 5. Koperasi konsumsi. 6. Supermarket, swalayan atau mall. 7. Pedagang kaki lima atau PKL. 8. Perbankan. 9. Perusahaan asuransi. 10. Perusahaan periklanan. Konsumsi, pengertiannya adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup guna memperoleh kepuasan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup guna memperoleh kepuasan dengan barang yang dimilikinya. Faktor yang mempengaruhi konsumsi antara lain pendapatan, harga barang, adat istiadat kebiasaan konsumen, barang pengganti, jumlah penduduk, banyaknya barang yang dikonsumsi, dugaan masyarakat terhadap perubahan harga, dan selera atau keinginan. Skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Adalah mendahulukan kebutuhan yang terpenting, yang diutamakan lebih dahulu dipenuhi kebutuhannya. Bagaimana cara menyusun skala prioritas? Ada 3, yaitu strata sosial, 2 lingkungan, 3 tingkat pendapatan. Cara menyusun skala prioritas yaitu 1. Mempertimbangkan sesuatu dalam membeli sesuatu. 2. Mengetahui kemampuan diri sendiri, yaitu kemampuan keuangannya. 3. Mengetahui kesempatan yang dimilikinya, misalnya kesempatan saat panen atau paceklik. 4. Memahami tingkat urgensi. Urgensi itu yang mendesak, kebutuhan mendesak. 5. Mempertimbangkan kebutuhan ke depan. Produksi budidaya tanaman hias. Ini adalah contoh, karena sekarang sedang ini yang laku di pasaran. Distribusi tanaman hias ini didistribusikan, dijual kepada masyarakat. Konsumsi ini adalah penggunaan atau memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan rohani manusia. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.